Halo, apa kabar? Kali ini kita mau bikin video tentang adaptive cruise control. Di video yang lalu kita sudah sempat nyoba cruise control versi manual bawaan GLE ya. Kemudian saya penasaran guys, karena nonton videonya Om Pitra Eri katanya sih bisa dipasang adaptive cruise control. Ini sudah saya pasang ya guys. Tadi diganti tombol yang kanan dan yang kiri. Untuk prosesnya yuk kita lihat ya. Jadi yang mau diganti yang mana ya? Dua tombol ini. Ini kanan kiri ya? Lebih fungsinya sih sebenarnya sebelah kanan, cuman kita jadi samain, jadi sepasang, jadi kanan kiri yang diganti. Ini tombol kanan yang akan diganti ya? Iya, ini untuk set kecepatan. Nantinya kalau dijadi, kalau ini untuk jarak, kalau ini semakin jauh sama mobil di depan, ini semakin dekat. Ini untuk kembali, ini trackpad untuk jalannya. Ini bisa setel lim, adaptif biasanya sama adaptif cruise control nanti dipasang. Kalau ini resume sama cancel dong. Kalau yang untuk yang satunya lagi? Itu sama kayak Tombol original. Oh, itu tombol original. Sama kayak tombol original.
Oke guys, saatnya kita ngetes ya di jalan tol. Tapi sebelumnya kita mau tunjukkan tombol-tombolnya ya. Yang di sudut kiri atas itu ada tombol mengaktifkan cruise control dan speed limiter. Coba kita pencet. Oke, itu kalau speed limiter ya. Kita pencet sekali lagi. Nah, baru muncul tampilan dari adaptive cruise control. Kemudian di bagian bawah itu ada tombol jarak ya guys ya. Yuk kita pencet ke bawah dulu. Nah, itu adalah jarak terjauhnya 4 ya. Oke, naikin ke atas. Oke, ini jaraknya 3. Berikutnya. Ya, ini ada 2 ya. Kemudian yang paling dekat naik ke atas lagi. Nah, jadi kita bisa nempel dengan mobil di depannya. Oke, sekarang kita mulai dengan memencet tombol ada cruise controlnya ya di bagian atas. Oke, itu indikatornya sudah berubah. Sekarang kita aktifkan dengan cara mencet set ya ke atas. Oke. Gas sudah kita lepas ya guys ya. Tuh. Dan dia berjalan di angka 83. Jadi untuk menambah kecepatan itu naikin ke atas perlahan. Oke, itu nambah 1 lagi. Oke, itu nambah 1 ya guys ya. Kemudian kalau mau nambah sekali banyak, pencet tahan agak lama ke atas. Oke, itu nambahnya per 10. Klik sekali lagi. Tuh guys, per 10 ya guys ya. Tuh, mudah-mudahan kelihatan ya. Oke, sekarang kita turunin ke bawah. Perlama, agak lama lagi, sekali lagi. Oke, nurunin juga bisa per 10 ya guys ya. Atau kalau kita sebentar, 1-1. Coba turunin 1. Oke, turunin agak lama. Oke, itu 90 ya guys. Mudah-mudahan kelihatan ya. Berikutnya kita bisa menghentikan adaptive cruise control dengan cara memencet cancel, turun ke bawah. Tuh guys, dia off ya. Jadi deselerasi. Untuk mengembalikan kecepatan terakhir, caranya dinaikin ke atas, rest. Oke. Dari 79 tadi naik ke 90 ya kecepatan terakhir kita. Oke. Kita cancel sekali lagi. Oke, sekarang kita pencet cara mengaktifkannya dengan set. Itu ada ke atas atau ke bawah. Nah, itu. Jadi dia ke kecepatan yang sekarang ya guys, bukan kecepatan yang terakhir. Kita cancel sekali lagi. Oke, itu udah cancel ya. Sekarang kita set ke bawah. Tuh guys. Jadi set itu bisa ke atas, bisa ke bawah ya guys ya, set ya. Oke, mana yang belum kita kerjakan? Sudah semua ya guys ya. Nah, untuk menyetop cruise control bisa dengan cara cancel tadi ya. Coba kita cancel. Oke, kemudian rest lagi. Oke. Atau dengan cara menginjak rem. Tunggu sebentar. Oke, injak rem. Nah, itu guys, otomatis cancel ya. Coba rest lagi. Kembali kecepatan yang terakhir ya guys ya. Bukan kecepatan yang sekarang. Kemudian kalau kita ngegas, oke, muncul tulisan pasif guys di situ. Coba kita lepas. Adaptive cruise controlnya nyala lagi, tapi di kecepatan yang terakhir. Jadi kita kalau mau nyalip bisa beberapa cara ya. Bisa dengan menaikkan kecepatan, itu yang plus itu ya. Atau bisa dengan menginjak gas. Terserah pilihan kalian yang mana. Kalau mau cepat ya injak gas. Tapi kalau mau bertahap silahkan pencet tambah dan minus. Oke guys, kalau kita perhatikan ya, nah itu mobilnya hilang guys. Kita belum ketemu mobil yang muncul ya. Kalau dilihat itu ada range jarak merah itu ya. Coba kita ganti jarak, dilebarkan. Terus, nah betul guys. Jadi kalau itu dipencet, jarak merahnya nambah ya. Tambah sekali lagi. Nah itu guys. Sekarang kita mendekat. Tuh, perhatikan ya yang bawah itu ya. Lagi sampai jarak terdekat. Oke.
sekarang saya yang nyobain ya guys ya, karena penasaran bagaimana rasanya. Saya mau melihat andaikan ada mobil yang masuk di jalur di depan kita. Oke, ini saya coba kurangin sekali 10 ya. Kita lihat apakah ada mobil yang masuk di depan. Oke, ada yang masuk apa enggak? Kita tunggu ya. Nah, itu ada yang masuk 1. Oke, jadi kalau lihat dari gambarnya nggak kelihatan ya seperti kita di Innova atau di Ioniq ya, mobil bergerak dari samping kiri ke kanan guys. Oke, kita tambah kecepatannya jadi 100 ya. Nah, ini ada satu lagi guys. Oke, sama ya guys ya. Begitu ya contoh dia masuk ke jalur kita. Oke guys, sekarang kita mau coba berhenti sampai 0 ya, apakah bisa atau tidak. Ini kita kurangin dulu kecepatannya ya, karena kita sudah mau itu tol. Oke, kita tempel mobil yang depan itu ya. Oke. Nah ini. Oke, apakah berhenti guys? Apakah berhenti sampai 0? Oke guys, berhenti sampai 0. Dan dia jalan ya. Ups, kita rem. Oke, sekian dulu video dari kita ya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang mau pasang adaptive cruise control di GLE atau mobil Mercy lainnya yang generasinya sama dengan GLE ini. Tapi berbeda dengan mobil-mobil modern saat ini yang bisa ngunci setir ya guys ya. Dia nggak ada pengunci setir. Memang di Mercy ini ada active lane keeping assist guys, tapi tidak bisa sampai melepas setir ya seperti di Ioniq atau di misalnya Zeniq ya. Meskipun kalau di Zeniq sebetulnya nggak bisa lepas setir ya guys, cuma assist saja, membantu supaya lebih nyaman mengunci di marka jalan. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video kita berikutnya.